cerita saya atau kalian tidak percaya dengan cerita saya, itu adalah hak mutlak kalian. Jadi sekali lagi, hak mutlak kalian. Saya cuma mengingatkan betapa bahayanya mulut. Sekali lagi, mulut itu bisa membuat orang bertengkar dan tarung. Begitu juga dengan status. Begitu juga dengan status tanganmu yang nulis-nulis tadi itu. Kenapa? Kamu melihat adikmu menikah dan melahirkan, punya anak. Terus kowe iki mbake, cocotmu iki gak mu toto. Terus teko ndek saudara iparmu. Kamu melahirkan ya anak perempuan ya? Yo, dalam keluarga kita ini kalau melahirkan anak perempuan itu tidak dapat perhiasan. Aku itu melahirkan anak laki-laki. Lihat mas aku teng grondol ini kalungku besar sak rantai-rantai. Karena aku melahirkan anak laki-laki. Saudara ipar yang punya anak perempuan kemarin bahagia gara-gara cocotmu iki mau tombak cucukamu, menjadi mikir sewengi, merasa berdosa, merasa bersalah. Yo sakmomone aku nglahirno anak lanang paling saiki guluku wis sak rantai-rantai. Mungkin mas aku teng gombyok. Mungkin aku sudah dihadiahkan rumah. Gara-gara cocotmu ngomong sak lembar ki mau membuat orang rumah tangganya gak harmonis. Akhirnya nesu mbek bojone. Ya kae dulurmu ipar karena melahirkan anak laki-laki, makanya dia punya rumah, dibeliin rumah sama mertua, sama orang tuamu dibelikan mas-masan. Nah, gara-gara cocotmu, cangkemmu, lambemu sing jelber ki mau, suami istri bertengkar. Bener apa ora? Kuwi lho ngati-ngatine lambe. Yang kedua, tetanggamu anake merantau ndek Hongkong ora tau mulih. Selama ini bapake dhewean baik-baik saja, dikirimi anake 1 juta ya wis meneng cukup. Benulane karo anake dikirimi 1 juta karena anake ya ndek bojo ndek anak, akhirnya bapake per bulan dijatah 1 juta. Selama ini baik-baik saja. Selama ini selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur dengan apa yang dia punya. Dikirimi anaknya 1 juta, alhamdulillah Gusti, anakku diparingi sehat Gusti. Benulan ngirimi aku 1 juta. Lah goro-goro lambemu cangkemmu momoro medayo ngene Pak Tukri. Piye lek kabarmu? Ya ini api-api aja. Lah iya, masa iya Siti per bulannya cuma ngirim 1 juta. Ngerti nggak lek Tukri, anakmu itu gajinya 10 juta. Mosok sampean cuman saulane dikirimi 1 juta, masa ala lek kok nelongso men di hari tuamu lek Tukri yang biasanya biasa-biasa saja, lek Tukri yang biasa syukure gede gara-gara lambene tonggo malah mikir sewengi, masa Allah dadine Siti iki gajine benulane 10 juta ngono kok ya tega mek ngekeki aku 1 juta. Akhirnya bapak yang dulunya bersyukur, akhirnya apa? Iya, penggambaran diri saya Pak David. Penggambaran diri saya. Jadi kenapa saya bilang gitu? Karena dari mulut kita, akhirnya Pak Tukri ini mikir, lah ya nduk kok saiki malah ngirimmu mek 1 juta. Akhirnya kebahagiaan bapak yang selalu bersyukur berubah apa? Berubah menjadi kecewa. Siti yang biasanya bahagia ngirim 1 juta, akhirnya sama Pak Tukri karena selalu dimarahin, karena Pak Tukri mulai nggak gembira, njok jatah 2 juta. Minta 2 juta. Lah, sing Siti biasa bahagia dan ikhlas mengirimkan, akhirnya tukaran sama Pak Tukri. Lah itulah yang terjadi. Jadilah hati-hati, tombak cucukan lambe itu sangat hati-hati. Jadi bukan saya ingin membenarkan saya, tombak cucukan saya ini bahaya sekali loh. Kenapa saya bilang bahaya sekali ya Pak David ya? Ini menurut pengalaman saya ya Pak David ya. Dengarkan saya ngomong, kupingmu dikureki lek gak krungu ya Pak David. Tombak cucukan mulut saya itu benar apa yang kamu katakan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sekali saya berbicara, mayat yang sudah
divonis dimintai 18 juta karena tombak cucukan saya, mayat itu tidak jadi dimintain. Orang yang sakit kritis saat ini ada di Hong Kong, perharinya seharusnya bayar 10 juta karena tombak cucukan saya, keluarganya tidak perlu bayar. Ya Pak David ya, itu benar apa yang sampean katakan, itu benar. Ini yang saya alami. Jadi saya mempergunakan tombak cucukan cangkemku, cocotku ini, ngati-ngati Pak David. Jadi beda ya, David Eka ya, atau kamu yang David dari Pontianak yang nipu-nipu orang itu. Jadi saya bilang, karena mulut saya, wong wes mati didenda 18 juta, wong wes mati, orang yang sudah meninggal dunia dan jenazah sudah dikubur, keluarganya dimintai 18 juta. Gara-gara mulut saya tidak jadi dimintain. Ya Pak David ya bener. Cangkem mulai ngomong ya bener, lambemu tulisanmu mulai ngomong ya bener. Apa yang kamu sampaikan betul. Itu betul sekali. Itu pengalaman saya. Jadi saya pengalaman ya. Orang yang mati sudah dikubur, meninggal dunia sudah dikubur, keluarganya dimintai 18 juta. Gara-gara mulut saya, tombak cucukan saya, cocot saya tidak jadi. Ini mulut saya yang saya gunakan. Terus apa yang kamu gunakan? Nipu-nipu orang. Sindikat ini di Facebook satunya itu ngeluyur-ngeluyur di kuno. Jadi memang benar. Orang yang sudah kejet-kejet, keluarganya diabeni 10 juta. Itu gagal kok nggak jadi dimintain. Kenapa? Kamu orang PT ya? Yang benci sama saya ya? Atau kamu sindikat yang pura-pura masuk dalam konten saya? Atau kamu garangan yang sekarang nggak bisa dicari orangnya? Hah? Apa yang saya sampaikan berdasarkan fakta dan pengalaman saya Pak David, itu benar. Jadi apa yang saya sampaikan itu benar. Jadi gara-gara mulut saya, gara-gara mulut saya ini, PT-mu bisa tutup. PT-mu bisa tutup Pak David. Jadi aduh. Ya pengalaman Pak. Atau kemarin pernah saya telepon Bapak, PT-nya pernah saya obrak-abrik ya Pak ya. Atau sindikatnya pernah diobrak-abrik ya Pak ya. Aduh. Atau Bapak yang kemarin makan uang jenazah itu. Inilah orang-orang yang suka makan jenazah, uang jenazah. Makanya dia saat berbicara atau menulis dalam komen selalu ingin menyakiti orang lain, karena dia terlahir dari atau darah yang mengalir dari makanan-makanan yang ada di jenazah. Makanya setiap berbicara tidak ditelaah dulu. Tidak ditelaah dulu. Apa yang saya sampaikan memang benar. Gara-gara saya, Garuda tidak terbang jam 12 malam. Benar nggak? Gara-gara saya, Bea Cukai kemarin juga menetapkan peraturannya, sampai saya dimusuhin orang begitu banyak. Betul Pak? Ya, bantu saya doa agar saya sehat, biar saya menjadi saksi hidup di akhir petualanganmu di dunia ini. Apakah engkau akan baik-baik saja? Apakah jenazahmu akan baik-baik saja Bapak? Jadi saya doakan agar kamu diberikan umur yang panjang, menjadi saksi hidup saya. Kalau Anda pergi duluan, biar izinkan saya menjadi saksi hidup atas dirimu, atas apa yang kau lakukan. Jadi nggak ada masalah Pak. Jadi banyak sekali perubahan yang saya lakukan, banyak sekali orang yang bisa saya bantu. Dan kemungkinan hari ini atau kapan ya, Ibu Admini akan dimakamkan. Saya sempat baca, tapi belum bisa konfirmasi dengan anaknya. Jadi minggu-minggu ini almarhumah Ibu Admini akan dibawa pulang ke Indonesia. Dan juga bantuan dana dari kalian sebesar 86 juta sudah disampaikan, dan sempat Pak Konjen ngucapin terima kasih ke saya. Sebenarnya bukan saya ngomong sama Pak Konjen, Pak, uang sebesar 88 juta itu bukan saya Bapak yang ngasih uang, itu uang dari teman-teman seluruh dunia. Kenapa saya bilang seluruh dunia? Karena ada yang dari Belanda, ada yang dari New Zealand, ada yang dari Korea, ada yang dari Lebanon, ada yang dari Turki, ada yang dari Jepang, ada yang dari Malaysia. Uang tersebut dari Singapura, dari Hong Kong ugal-ugalan, dari Macau,
dari Cina, ya, dari Cina, dari Brunei. Jadi itu uang-uang kalian. Jadi sekali lagi saya tidak bercanda ya. Dulu tidak pernah terkuak ada PT, ada agen yang makan uang jenazah. Tidak pernah terungkap. Tapi sekarang jangan macam-macam. Jangan macam-macam sama saya. Orang sudah dimakamkan, keluarganya diuber-uber gara-gara jenazah. Ya, kalau sama saya tak kejar beneran. Uang lagi koma di Hong Kong, diberitakan bahwa keluarganya dikasih tahu perharinya 10 juta. Mbak di desa dikasih tahu 10 juta, yon cepat mbak, kaget. Ya, siapa sih yang gak kaget? Anak keluar negeri merantau untuk cari uang. Tiba-tiba terdengar kabar dia sedang sakit koma kritis, otaknya ada bakteri, dan keluarga harus siapkan per hari 10 juta. Kerja apa? UMR 5 juta. Per hari 10 juta. Benar nggak? Karena itu saya selalu mengingatkan, jangan dikira orang nggak kolu makan uang jenazah loh. Jangan dikira loh. Karena itu kita kuat semuanya di sini. Ya. Jadi kita kuat semuanya. Kalau ada yang bilang bahwa saya ngambil uangnya dari donasi, halo, sebelum kalian memberikan uang donasi itu, saya sendiri sudah memberikan pada para almarhum, para keluarga. Jadi kalau hari ini muncul cuman pingin komen menyakiti saya, jauh. Aduh, kalian tuh nggak tahu siapa saya. Ya, jadi kita berdoa aja. Semoga engkau diberikan kesehatan yang lebih baik lagi. Semoga engkau diberkati. Semoga engkau dan keturunanmu dijaga oleh Tuhan, selalu hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak dalam kehidupanmu. Jadi kebahagiaan itu adalah mutlak milikmu. Jadi kamu punya dua cara: berterima kasih atas apa yang engkau dapatkan dari Tuhan, atau mencaci maki keadaan, karena keputusannya tetap sama. Tetap pada endingnya kita akan pergi dan calon-calon jenazah, ya. Najis kui wong koyo ngono cel. Ojo, jangan menghina rek SBN, gak apa-apa. Kapan balik ke Indo mbak? Lulu nggak bahaya tak? Saya sudah barusan pulang dari Indo kok. Hah? Saya masih barusan pulang dari Indo, belum 1 bulan kok. Kapan pulang Indo? Jadi sekali lagi buat teman-teman nih, jika kalian hadir untuk menghujat, saya ucapkan banyak terima kasih, karena tanpa hujatan kalian saya mungkin tidak amanah. Tanpa hinaan dan makian kalian, saya akan lupa diri. Ya, saya bersyukur banget saat saya dihina ya. Berarti memang saya harus memperbaiki diri saya sendiri. Jadi saat saya dihina itu, oh iya, kemungkinan besar saya masih kurang benar. Oke, anak telepon masuk. Halo. Selamat pagi, nggak dengar suaramu mbak? Kamu kecilin, kamu lagi lihat live-nya Miss Yuni tak? Enggak, misalnya HP-nya cuma satu, jadi aku pakai. Iya, kamu matiin dulu yang live-nya Miss Yuni. Kamu matiin dulu live-nya Miss Yuni. Oh iya.